Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini saya melakukan pendampingan yang kedua. Pendampingan yang kedua itu fokusnya nanti ada 4 bulan. Yang pertama yaitu tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kedua, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan yang ketiga yaitu adalah rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Yang keempat terakhir, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya selaku PP. Nah, untuk saat ini Bu, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini setelah pendampingan individu 1? Capaian yang dengan rasakan itu setelah pendampingan individu 1 itu seperti apa Bu? Ya, monggo. Untuk hal yang merasakan, di sini merasakan hal perubahan yang luar biasa pada diri saya. Yang pertama itu Bu, karena apa? Karena dengan saya mengikuti kegiatan ini, terutama setelah Bu Yeni pendampingan yang pertama kemarin, saya itu dalam memberikan pembelajaran kepada siswa itu menjadi lebih baik lagi, karena siswa pada saat pembelajaran di kelas itu mereka menjadi lebih tenang, tidak searogan sebelumnya. Mereka bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Tetapi memang pada saat pembelajaran itu namanya anak yang biasanya suka bergerak, pasti mereka tidak akan bisa diam dalam waktu yang lama. Tapi itu pun saya bisa mengkondisikan dengan baik. Dan alhamdulillah yang biasanya mereka itu suka membolos karena mungkin malas belajar, alhamdulillah ini sudah mulai sering. Nah, untuk ini tuh dukungan dari kepala sekolah atau teman sejawat saat dengan melakukan pendidikan guru penggerak. Nah, saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini tentunya dapat dukungan dari kepala sekolah. Nah, dan teman sejawat pun juga mendukung. Nah, bentuk dukungannya itu seperti apa? Yang pertama itu dari kepala sekolah maupun teman-teman itu adalah istilahnya semangat. Mereka memberikan semangat kepada saya. Lalu memberi motivasi. Motivasi yang positif. Yang kedua, kepala sekolah itu menyediakan jaringan internet yang baik untuk kita mungkin mengikuti fasilitas. Kemudian beliau juga pernah membelikan layar proyektor baru untuk pada saat kita memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu prakarsa perubahan dan visi saya dan sekolah. Yang kedua, Bu Dewi atau kepala sekolah saya itu juga istilahnya memberikan saya waktu, sebenarnya berupa tambahan waktu, di mana biasanya saya mengajar di kelas, tapi gara-gara ada kegiatan ini, maka Bu Dewi memberikan saya waktu untuk menyelesaikan tugas yang dilakukan ya. Terus tentunya saat melakukan pendidikan guru penggerak di luar sekolah ini tentunya ada tantangan. Nah, tantangannya seperti apa? Kalau untuk tantangan ini saya sudah mulai bisa memanage Bu. Kalau yang dulu itu kan waktu. Nah. Ya, gara-gara saya barengan sama les. Tapi untuk saat ini memang lesnya itu sudah mulai berkurang, jadi pada saat saya mengerjakan tugas atau pas rukol itu sudah tidak ada jadwal les. Itu saja tantangan kayaknya untuk saat ini sudah berkurang. Sudah berkurang. Terus apa yang Bu Wulan lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Kan tadi berhubungan dengan waktu, berarti jenengan melakukan itu ya, semakin jadwalnya itu mengurangi. Itu berarti cara menghadapi tantangan itu ya. Nah, rencana Bu Wulan untuk kedepannya. Nah, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini agar berjalan secara maksimal yang jenengan lakukan seperti apa? Kalau saya biasanya gini, yang pertama itu saya kan yang masalah pertama adalah waktu, berarti saya harus bisa mengatur waktu dengan baik. Kemudian saya harus bisa bekerja sama, baik itu dengan guru yang di sekolah maupun dengan keluarga yang ada di rumah. Karena dalam menyelesaikan tugas ini kan tidak hanya di sekolah, di rumah juga, jadi saya harus pandai-pandainya mengatur waktu untuk istilahnya kegiatan saya mengajar sama yang lebih utama yang dikumpulkan, misalnya yang lebih urgensi itu untuk berhubungan itu.
Apa saja yang sudah Bu Wulan pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Kalau 1.1 yang kemarin Tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. tentang langkah hati. Terus yang kalau 1.2 Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. nilai dan peran. Terus yang ketiga adalah visi guru penggerak. tentang visi. Nah, apakah yang Bu Wulan pelajari tadi sudah diimplementasikan di kelas Bu Wulan, dan contohnya seperti apa? Alhamdulillah sudah Bu, walaupun mungkin belum sempurna. Contohnya kalau pembelajaran di dalam kelas itu adalah sekarang itu saya biasanya lebih sering menggunakan istilahnya teknologi. Contohnya saya menggunakan biasa teknologi. ya menggunakan PowerPoint, karena anak-anak itu kalau pembelajarannya saya hanya teori bicara saja, mereka lebih sering rame. Yang kedua, saya biasanya kalau mereka mulai jenuh, biasanya saya Permainan. berikan permainan. Yang ketiga, mereka juga lebih suka mendengarkan, istilahnya saya ceramah, maksudnya ceramah bukan pelajaran, tetapi ceramah tentang hidup. Mereka lebih suka seperti teman. Iya, seperti itu. Mereka lebih suka memperhatikan itu daripada pas pelajaran. Ngoten. Nah, apakah terjadi perubahan terhadap murid Bu Wulan di kelas? Tanggapan atau respon murid Bu Wulan itu terhadap perubahan yang jenengan lakukan di kelas itu responnya bagaimana? Untuk respon itu pertama dulu siswa yang sering bermasalah ya. Kalau dulu itu kan mereka kalau apa itu sama saya itu kurang sopan, tapi alhamdulillah sekarang menjadi lebih baik, menghargai saya. Waktu saya menjelaskan mereka mungkin mendengarkan walaupun dalam waktu sebentar. Dulu kan saya datang langsung lari-lari tapi kalau sekarang alhamdulillah mereka sudah mulai bisa sedikit konsentrasi. Bagaimana perasaan Bu Wulan setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di kelas? Bagaimana? Masalah perasaan, otomatis saya pertama senang, bahagia yang luar biasa, karena saya setidaknya mampu merubah istilahnya siswa saya menjadi lebih baik, lebih semangat untuk belajar di sekolah. Berarti bisa merubah siswa itu agar tidak malas datang ke sekolah, dan besok misalnya yang izin biasanya 3, terus berikutnya sudah berkurang gitu. Nah, apa yang sudah baik tadi perlu Bu Wulan perbaiki? Tentunya ada yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Tadi kan sudah baik, tapi tentunya pasti ada dalam pemikiran itu yang perlu diperbaiki kedepannya itu seperti apa? Kalau yang saya pernah rasakan itu dalam berbaik itu dengan orang tua. Mungkin dalam kita menghadapi orang tua itu ada orang tua yang toleransi, ada orang tua yang egois. Nah, di sini pada saat saya mulai menghadapi orang tua yang egois, berarti saya istilahnya harus mengurangi emosi saya, karena dulu waktu awal mengurangi emosi. Dulu waktu awal itu kalau ada orang tua yang egois, biasanya saya langsung istilahnya berpikir, wah ini berarti sulit untuk diselesaikan masalahnya. Tetapi alhamdulillah karena sekarang saya juga berkolaborasi bersama guru dan Bu KS, sehingga masalah dengan orang tua itu alhamdulillah bisa teratasi. Nah, ini untuk kegiatan yaitu hasil dari kelanjutan Lokakarya 1 yang kemarin kan tentang komunitas praktisi. Nah, di sini dari pemetaan komunitas praktisi yang di Lokakarya 1 kemarin jenengan menuliskan sebagai peran apa tuh? Anggota sama pendamping. Anggota dan pendamping. Nah, di sekolah Bu Wulan sendiri, apakah sudah mulai merintis komunitas praktisi? Alhamdulillah, untuk yang kemarin saya kan rencananya ada 2 komunitas praktisi. Yang paguyuban, yang pertama itu sudah berjalan dengan baik, karena terbukti beberapa kegiatan yang ada di sekolah itu mendapatkan bantuan dari paguyuban. Yang kedua, untuk yang komunitas praktisi yang kedua yaitu literasi. Yang literasi ini kita masih proses istilahnya membuat istilahnya merintis dulu untuk pelaksananya masih belum. Yang penting sudah merintis itu sudah baik. Terus tantangannya Bu saat merintis atau menerapkan komunitas praktisi yang ada di sekolah yang sudah kan tadi paguyuban. Nah, itu tentunya pasti ada tantangan. Tantangannya seperti apa Bu? Kalau tantangan itu memang yang utama perbedaan pendapat Bu. Yang utama
karena perbedaan pendapat itu penting apa enggak dibentuk. Nah, itu penyebabnya itu. Kemudian karena kita akhirnya berbicara dengan baik bersama-sama, akhirnya bisa terbentuk dan berjalan. Cara mengatasinya Bu, untuk perbedaan pendapat kan tadi tantangannya, terus dengan cara mengatasinya agar perbedaan pendapat itu bisa menyatu itu bagaimana Bu? Kita maksudnya kita menghubungi orang tua mungkin yang jadi wakilnya penghidupan, dan mari bersama-sama kita berbicara bersama semua guru, Komunikasi ya, komunikasi dan berkolaborasi dengan semuanya. komunikasi. Tadi kan tentunya menarik Bu, saat kegiatan merintis komunitas praktisi. Nah, untuk menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi yang paling menarik saat merintis itu yang bisa menjadi pembelajaran buat jenengan itu saat kegiatan apa? Pada saat kegiatan apa itu, misalnya saya bersama guru yang lain, apa yo maksudnya siswa kita itu yang perlu kita atasi bersama itu apa? Yang pertama itu, kemudian kadang kita yang lebih menarik itu adalah pada saat kita melihat beberapa kekurangan siswa, kemudian kita jadikan guyonan, nanti tapi guyonan itu terarah untuk dijadikan komunitas praktisi yang benar-benar bisa dilaksanakan. Nah, yang ini diskusi yang terakhir yang keempat tadi yaitu adalah memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nantinya kan dengan pandu di saat kegiatan diskusi. Nah, di sini nanti untuk ditekankan lagi yaitu adalah pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi sekolah. Dukungan sekolah itu luar biasa Bu. Jadi nanti saat usulan atau saat diskusi itu bisa diterima dan nanti didiskusikan agar cita-cita yang untuk. Terima kasih. Saya bacakan dulu. Kita memimpikan murid yang pertama berakhlak mulia, yang kedua cerdas dan bertakwa, ketiga kreatif, keempat mampu menerapkan teknologi, kelima cerdas dan berempati. Oke Bapak Ibu Guru, mari kita rangkum maksud dari kelima kalimat ini itu apa? Murid yang kita impikan itu seperti apa? Dari sini. Nah, yang sama itu adalah berakhlak mulia sama bertakwa itu jadi satu ya. Nah, istilahnya berakhlak mulia, kemudian ada kreatif, cerdas, nah dan mampu menerapkan teknologi secara bijaksana. Itu ya Bapak Ibu Guru. Halo, hai. Silakan bisa dinikmati. Enggak apa-apa. Sambil makan sambil nulis enggak apa-apa. Kalimat kedua, soal ulangan kedua harus dijawab dengan benar ya. Kita percaya bahwa murid adalah, Bapak Ibu Guru itu percaya murid Bapak Ibu Guru itu bagaimana? Yang Bapak Ibu Guru percaya dari murid-muridnya Bapak Ibu Guru itu yang bagaimana? Bahwa murid itu kita itu mungkin apa? Silakan. Yang dipercayai ya Ibu, jangan yang tidak dipercaya. Yang utama yang itu. Ya kan? Yang amanah fatonah. Gantian Bapak Ibu lewatnya karena jalannya luas sekali.
Mungkin Bapak Ibu tulisannya bisa agak diperbesar, biar saya bisa membaca, nggak apa-apa. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa, kemudian karakter dan keunikannya, pribadi yang memiliki potensi masing-masing, berbeda dan berkarakter unik. Nah, sama yang tadi. Kemudian insan yang cerdas. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu guru itu percaya bahwa murid kita itu adalah sebagai generasi penerus bangsa yang harus memiliki karakter yang unik, kemudian mereka memiliki pribadi dan potensi masing-masing, dan harus memiliki karakter insan yang cerdas. Saya ulangi lagi, di sini bahwa Bapak Ibu guru itu percaya bahwa murid SDN Mangge 1 itu adalah seorang generasi penerus bangsa. Mereka adalah calon-calon penerus bangsa yang harus memiliki karakter yang unik, di mana harus memiliki pribadi yang berkarakter dan insan yang cerdas. Itu ya Bapak Ibu untuk rangkuman cita-cita murid, nanti saya bacakan kembali di saat sudah terkumpul semuanya. Berikutnya kalimat rumpang ketiga. Terlalu cepat? Enggak ya, kalau berpikir enggak terlalu cepat. Hebat-hebat kan Bapak Ibu. Lanjut, di sekolah kita mengutamakan. Di sekolah itu Bapak Ibu guru mengutamakan apa kepada siswa? Karena di sini kan istilahnya dalam pembelajaran itu pusatnya itu adalah siswa, bukan kita. Kalau dulu kan kita pusatnya, kalau sekarang itu harus siswa. Jadi yang jadi artis siswa, bukan gurunya. Nah, mengutamakan. Silakan. Bapak Ibu silakan dijawab sesuai yang ada di kelasnya masing-masing, ya apa? Tunggu, betul, saya bisa seperti ini selanjutnya. Oke, lanjut kalimat rumpang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama di sini ada kerjasama, kemudian pendidikan karakter dan visi sekolah, ketiga toleransi, keempat pembelajaran yang kreatif dan inovatif, ada lagi kerjasama sama tadi ya. Benar Bapak Ibu guru, di sekolah kita itu yang utama adalah kerjasama. Tanpa kerjasama maka visi tidak akan bisa tercapai, karena dengan kerjasama itu perbedaan akan bisa dijadikan sebuah kekuatan bagi sekolah kita. Berarti di sini sekolah kita yang pertama adalah kerjasama, kemudian toleransi, yang ketiga yaitu pendidikan karakter dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Itu ya Bapak Ibu guru. Berarti Bapak Ibu guru di sini memang mengutamakan kepentingan siswa seperti ini. Lanjut. Soalnya kurang 2 lagi. Gak apa-apa Bapak Ibu, semangat. Cuma kurang 2 kan? Lanjut. Soal keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut Bapak Ibu guru itu, muridnya Bapak Ibu guru itu sadar tentang apa? Tentang apa mereka? Mungkin sikap mereka dalam menghadapi suatu masalah, atau mungkin saat mengerjakan tugas. Nah, mereka itu sadar betul bahwa apa? Silakan dipikirkan, silakan semedi, tidak apa-apa. Karena nanti perlu kita gunakan untuk menyusun visi kita, di mana nanti visi yang sudah ada itu bagaimana cara prakteknya, atau mungkin ada penambahan untuk visi di sekolah kita. Monggo.
Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa Bapak Ibu guru, pendek aja. Kita lebih suka diskon daripada yang terlalu panjang. Lanjut. Sepertinya masih yang ya Bapak Ibu mencari inspirasi. Yuk teman dua, nanti yang terakhir kamu ya menyampaikan tadi. Yang terakhir menyampaikan rangkuman untuk kalimat tumpang yang keempat. Yang satu, oh berarti Bu Ida berarti nanti menyampaikan rangkumannya. Mencari inspirasi itu penting memang. Loh, enggak apa-apa, namanya mikir, apa bukan perlu dipikirin, enggak mikir loh, bahaya ini. Saya bacakan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa patuh terhadap guru itu penting. Yang kedua, kerjasama merupakan hal yang sangat penting. Kerukunan itu penting. Berarti dari tadi penting. Oke. Pelajar untuk menjadi insan yang berkomitmen, percaya diri itu penting. Ada empat. Di sini ada empat penting. Benar Bapak Ibu Guru? Semuanya itu penting, tetapi kita harus prioritas mana yang paling penting. Nah, tapi di sini kayaknya semuanya penting ya. Patuh pada guru. Bisa. Patuh dalam hal apa? Tadi yang menulis patuh terhadap guru itu patuh dalam hal apa Ibu? Mungkin bisa menjelaskan? Oke, mengerjakan tugas, setiap nasihat. Oke, terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa patuh itu penting. Berarti bahwa patuh, kemudian rukun, kemudian percaya diri, kerjasama itu penting untuk membangun komitmen bersama. Jadi istilahnya murid sekolah kita itu istilahnya menyadari bahwa patuh, kemudian toleransi, kerjasama, percaya diri itu penting, yang berfungsi untuk istilahnya berkomitmen bersama. Lanjut kalimat terakhir. Nah, ini gongnya pertanyaan Bapak Ibu. Wah, ada ya? Ngantuk nih. Pertanyaan kelima, kita dan warga sekolah ini yakin untuk, nah mungkin Bapak Ibu Guru dan semua warga sekolah itu yakin untuk ngapain? Untuk apa terhadap sekolah kita? Yakin terhadap apa terhadap sekolah kita? Yakinnya apa? Yakin untuk membangun bangunan yang luar biasa di sini. Bisa. Mereka yakin dalam hal apa? Yakin dalam hal agama, atau mungkin yakin dalam tugasnya, atau mungkin meyakini sesuatu kepercayaan. Silakan dipilih. Yakin kan? Kita harus yakin. Oke, kurang satu.
Bu Leli, oh berarti yang terakhir nanti kan Ibu? Iya betul, nyanyi satu album. Saya bacakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, kita itu memiliki keyakinan sekolah kita itu seperti apa? Yang pertama, mewujudkan visi sekolah. Harus yakin. Nah, kalau nggak yakin, karena kita harus bisa mensugesti diri kita sendiri maupun orang sekitar kita untuk bisa mewujudkan visi sekolah. Kemudian, menerapkan pembelajaran dengan menerapkan teknologi. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Keempat, sekolah yang diimpikan dan didambakan. Kelima, mencapai visi. Yang visi sama ya. Di sini berarti Bapak Ibu guru memiliki keyakinan bahwa warga sekolah ini untuk melakukan apa saja. Yang pertama yaitu mewujudkan visi. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan teknologi. Kemudian di mana pembelajaran teknologi itu harus berpihak kepada murid. Yang terakhir adalah apa ini di sini? Di sini memimpikan sekolah yang bisa diinginkan didambakan. Jadi istilahnya Bapak Ibu guru yakin bahwa anak-anak itu sekolah istilahnya mereka tidak dipaksakan, tetapi sekolah itu merupakan impian dan tempat yang didambakan siswa untuk berkembang. Gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya, kalau ini berarti soal terakhir ya. Oke, ini gong lagi, berat gong. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa, Bapak Ibu itu paham bahwa sekolah kita itu bagaimana kondisinya. Gitu aja. Silahkan. Nanti yang pertama bisa membacakan hasilnya. Nanti ya, yang pertama hasilnya. Monggo yang pertama itu balapan terakhir Mbak ya. Juara satunya Bu Ayu. Oke, lanjutkan. Bapak Ibu guru boleh ngobrol sama temannya, nggak apa-apa ini. Nanti dikiranya ulangan beneran. Oh lomba tadi Pak. Wah pas. Silakan Bapak Ibu guru, tidak perlu berpikir terlalu berat di sini. Sepertinya hari ini musim gugur Bapak Ibu, semuanya berguguran kertasnya. Guguran seru. Saya bacakan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa yang pertama, berarti paham itu mengerti ya Bapak Ibu? Mungkin. Oke, betul bahasa Inggrisnya itu. Yang pertama, paham bahwa saling kerjasama akan membuat sekolah menjadi nyaman dan aman. Sekolah adalah sebagai tempat tumbuh kembang murid. Paham bahwa kolaborasi dibutuhkan untuk mewujudkan visi sekolah.
paham bahwa mewujudkan visi butuh kolaborasi sama, kemudian paham bahwa berusaha mewujudkan visi sesuai yang ada di sekolah. Berarti di sini istilahnya Bapak Ibu guru paham bahwa kita itu perlu mewujudkan visi dari sekolah kita, karena visi itu berguna untuk masa depan sekolah kita. Kalau kita tidak wujudkan, berarti sekolah kita itu hanya impian saja. Itu nggih? Ya betul, hanya mimpi di siang bolong. Nah, Bapak Ibu guru, tadi masih ingat visi saya tadi? Ingat apa enggak? Apakah sudah selaras dengan visi yang ada di sekolahnya? Tapi kalau mungkin Bapak Ibu guru yang sama adalah ini. Nah, kemudian beriman dan bertakwa, yang ini sama. Mungkin Bapak Ibu guru ada masukan dari visi yang sudah saya buat agar mungkin visi yang saya buat sama sekolah itu lebih baik, lebih selaras sehingga kita bisa mewujudkan bersama. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru? Monggo. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah ya. Silakan. Gimana Bapak Ibu guru, sudah selaras apa belum? Sudah. Alhamdulillah ya kalau sudah. Ibu kepala sekolah bagaimana? Sudah selaras? Setuju? Oke, setuju loh ya. Oke. Berarti kalau setuju nanti kita laksanakan bersama-sama. Lanjut. Nah, di sini masih ada pertanyaan lagi, tapi jangan khawatir Bapak Ibu karena tidak perlu menjawab yang ada di sini. Yang pertama, apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Visinya tadi di sekolah, ini kan, apakah sudah selaras dengan cita-cita murid kita? Insan yang cerdas, sudah selaras apa belum? Contohnya apa Bapak Ibu? Kita tuh kok pengen mencerdaskan siswa dengan cara apa? Dengan cara mengajar. Kemudian apa lagi? Kita mengikutkan lomba beberapa lomba kan. Nah, itu salah satu supaya siswa kita itu cerdas ikut lomba. Kemudian terampil. Nah, terampil dengan cara apa? Mungkin yang pernah kita lakukan secara tidak sadar, kita sudah melakukan mewujudkan salah satu visi yang berbunyi terampil. Contohnya apa Bapak Ibu? Ekstrakurikuler kemarin. Kemudian apa lagi selain ekstrakurikuler? Seperti kegiatan kemarin menanam jahe kemarin, kemudian membuat jahe yang sudah bisa jadi sirup itu ya. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah membuat jahe Buahyu. Kemarin resepnya sudah ditulis. Oke. Kemarin Bu katanya dapat pesanan ya Bu. Oh berarti alhamdulillah, berarti di sini kita sudah mewujudkan yang utama ini. Kita sudah bisa dijual. Ya, ini saya promosi ya Bu. Di SD kita itu sudah ada produk baru. Nah, minuman apa Bu? Oh, seja. Seja singkatannya serai dan jahe enak Bu. Kalau masalah harga kita masih hitungan. Jangan pada dapat diskon Bu ya. Oh gratis, oke. Di mana Bu? Khusus biaya kan paling gratis ya. Oke. Lanjut, beriman dan bertakwa. Nah ini juga sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Contohnya kegiatan apa? Mungkin guru agama bisa menjelaskan? Oke, pembiasaan sholat duha sama sholat duhur, kemudian mengaji. Nah, kemudian lagi adalah di awal pembelajaran, terutama agama biasanya kita membaca doa. Oke, Bapak Ibu guru. Berikutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Mungkin Bapak Ibu sesuai tadi sudah menjawab ini, ada visi sekolah kita yang perlu ditambahkan agar sekolah kita menjadi lebih luar biasa lagi. Karena kita tahu bahwa sekolah kita itu ada di kaki Gunung Kelut, mungkin pengetahuan istilahnya perkembangan teknologi itu sudah ada, tetapi mungkin kurang maksimal digunakan. Silakan, ada tambahan? Oke, deal ya, tidak ada.
Nah, oh, berarti Bu Dewi kalau buat visi luar biasa, Bu, karena tidak ada yang perlu ditambahkan. Karena kemarin kan sudah diskusikan ya. Oke, siap. Melalui Bu. tahapan kerja. Oke. Oh, berarti iya deh. Kemarin kan iya, benar. Oh itu. Lupa, Bu, karena kan sudah beberapa bulan yang lalu. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi SD Negeri Manggis. Nah, kemarin pada saat Bu Dewi membuat visi sekolah, beliau itu langkah pertamanya itu istilahnya beliau menggunakan namanya menyusun pertanyaan prakarsa perubahan ini ya. Itu namanya adalah bagja, tapi di mana bagja itu berasal dari kita lihat atap genteng. Istilahnya genteng. Kenapa? Karena kalau membuat visi kan kita melihat kekuatan kita dulu. Nah, genteng itu kan kekuatan gentengnya rubuh, otomatis bawahnya juga akan rubuh. Nah, di sini awal aset. Aset adalah kekuatan yang dimiliki sama sekolah kita itu apa saja. Entah itu berupa tanahnya, atau berupa siswanya, atau orang tua. Kita lihat kekuatannya apa. Setelah kita melihat kekuatan dari sekolah kita, sudah ditentukan kekuatannya seperti ini. Kemudian kita melihat tantangan. Kalau kita melihat siswa kita itu mereka luar biasa dalam berkreasi, dan tantangan kita untuk mendidik mereka supaya bisa menjadi yang kita impikan itu bagaimana? Nah, itu adalah yang namanya tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kemudian aksi. Setelah kita melihat kekuatan dari sekolah kita, tantangan yang harus kita hadapi bersama, aksinya, perbuatan apa yang bisa kita lakukan di sini. Nah, kemudian yang terakhir pembelajaran dari kekuatan, kemudian tantangan dan aksi. Nah, pembelajaran apa yang bisa Bapak Ibu guru laksanakan agar visi kita bisa tercapai? Ini ya, langkah awalnya bisa, pertama kita memang dari sini, dari atap. Kemudian, nah penjelasannya tadi sudah. Lanjut. Nah, kemudian ada IA, bukan AI. Kalau AI kan, tinggal balik aja. Kemarin saya pada saat membaca di materi guru penggerak itu, nanti kok IA, kok saya nggak paham. Dan kayak mulut beneran saya nggak paham buku yang awal itu. Tapi setelah saya membaca IA kalau AI kayak gitu. Tetapi artinya faktanya juga berbeda. Kalau AI itu kan ada hubungannya dengan teknologi. Kita mengolah sesuatu menjadi luar biasa. Tapi kalau IA itu adalah menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Nah, IA ini memang tadi berasal dari atapnya tadi ya. Nah, kemudian nanti kita kembangkan dari atap tadi. Setelah atap itu ketemu, kemudian kakek tuh aman malah mumet loh. Nah, di sini bagja, bukan bangja. Bagja itu ada langkahnya, ada singkatannya. Nah, bagja setelah atap tadi kita tentukan bersama-sama. Nah, pertanyaan, membuat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Penjelasan buat pertanyaan. Nah, bagaimana dalam kita membuat pertanyaan? Nah, tadi salah satu visi dari sekolah kita itu ini ya Bapak Ibu guru. Nah, terwujudnya insan yang cerdas, terampil, beriman, dan bertakwa. Tetapi kita istilahnya harus mengambil salah satu, jangan semuanya kita kembangkan. Karena kalau kita kembangkan semuanya, sampai malah mumet kabeh. Tidak mungkin kita itu melaksanakan suatu cita-cita seluruhnya langsung tercapai, tetapi harus satu per satu. Nah, misalnya kita ambil itu yang pertama, cerdas. Nah, dengan cerdas itu dengan cara apa kita mencerdaskan anak-anak di sekolah? Nah, itu ya. Nah, berarti di sini pertanyaannya,
bagaimana membiasakan menumbuhkan karakter baik di sekolah yang hemat biaya. Benar Bapak Ibu, kita harus hemat biaya, karena kalau kebanyakan biaya nanti bingung kita untuk menentukan kemajuan sekolah. Di sini misalnya tadi saya ngambil yang cerdas. Nah, mungkin kita bisa membuat pertanyaan kayak gini. Bagaimana membiasakan penumbuhan karakter di mana anak bisa menjadi pribadi yang cerdas? Boleh seperti itu. Nah, ini untuk contoh langkah awal. Lanjut, ambil pelajaran. Nah, langsung saja, sama kalau ini kan nggak mudah Bapak Ibu di opo ini. Katanya kalau Gus, oh di sini, jawab. Jadi kan nanti kalau nggak bisa di sini. Contohnya beberapa pertanyaan, apa kontribusi yang telah dilakukan berjalan dengan baik? Nah, di sini Bapak Ibu guru dari kita prakasa perubahan yang kita ambil tadi kan yang cerdas. Nah, apakah kontribusi yang telah dilakukan Bapak Ibu guru selama mencerdaskan siswa itu sudah berjalan dengan baik? Nah, berikutnya, kebijakan apa yang selama ini mendukung untuk meningkatkan kecerdasan siswa? Itu sudah ada apa belum? Kemudian, siapa pihak yang selama ini mendukung untuk mencerdaskan anak-anak kita di sekolah? Kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa kita olah, karena di sini ini hanya contoh. Nah, nanti bisa diolah. Ini hanya contohnya saja. Lanjut, gali mimpi. Istilahnya kita itu kalau punya mimpi harus dilaksanakan, kecuali kalau kita mimpi dari tidur kita. Nah, biasanya kalau kita mimpi itu kadang kurang pas ya kalau mau kita laksanakan. Misalnya kita mimpi ketemu artis yang kita sukai atau kita fan, nggak mungkin kita akan mewujudkan cita-cita untuk seperti itu. Lanjut, gali mimpi. Berarti kita harus menggali bagaimana kita itu mencerdaskan anak. Kebiasaan-kebiasaan baru apa yang kita bayangkan akan terjadi jika kita sudah melaksanakan kebiasaan membuat siswa dalam kegiatan mencerdaskan tadi ya. Kebiasaan apa yang muncul jika kita sudah melaksanakan? Yang kedua, bagaimana penampakan lingkungannya secara fisik? Nah, istilahnya di sini itu kita istilahnya berangan-angan. Apa yang terjadi jika kita itu melakukan suatu kegiatan seperti ini pada siswa? Ya, yang terjadi itu apa saja? Nah, jadi menggali mimpi itu maksudnya seperti itu. Lanjut, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Nah, tadi kita sudah punya rencana. Wah, kenapa Bu? Itu berarti tahunnya kan Bu? Itu awalnya laki-laki. Mau kenalan Bu, tapi belum bisa mengungkapkan. Jabarkan rencana, siapa yang akan melakukan, bagaimana dan kapan, bagaimana mengukur, mengukur kemampuan dan melanjutkan langkah. Yang ketiga, bagaimana cara agar setiap individu berkontribusi ya mungkin berkontribusi orang lain. Berarti banyak yang ngantuk ya Bu, berkontribusi melakukan perubahan. Berarti di sini Bapak Ibu itu harus membuat pertanyaan di mana nanti istilahnya kita bisa mewujudkan dari yang kita inginkan. Impikan betul. Terakhir A, atur eksekusi. Nah, eksekusi berarti kayak orang yang dieksekusi itu berarti memang kita harus istilahnya benar-benar mempraktekkan. Nah, contoh beberapa pertanyaan yang bisa membuat kita melaksanakan yaitu yang pertama, siapa pihak yang terlibat? Nah, namanya membuat sebuah kenyataan setelah kita mewujudkan suatu visi, kan kita harus ada orangnya, nggak mungkin kalau nggak ada orangnya karena bisa terwujud. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, bagaimana mereka mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan dan kepada siapa? Nah, ini maksudnya adalah berarti di sini adalah orangnya. Nah, orangnya ini bagaimana mereka bisa mewujudkan dari visi tersebut. Yang terakhir, siapa yang memonitor batas waktu. Nah, kayak seperti ini kan kita juga butuh namanya kolaborasi dengan berbagai pihak, karena di sekolah itu tidak hanya guru sama siswa, tetapi juga
ada orang tua, kemudian warga masyarakat serta komite. Nah itu Bapak Ibu Guru cara membuat sebuah visi karena memiliki beberapa langkah dan dicatat. Setelah kita menentukan akapnya tadi, kita menentukan dengan beberapa pertanyaan yaitu menggunakan baja. Nah, sekian informasi dari saya. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, bisa memberikan Terima kasih sudah memperhatikan. Nah, itu Bu. Terima kasih Bu Yeni juga karena sudah selama ini mulai dari bulan Maret hingga sekarang Bu Yeni selalu mendampingi kami, khususnya saya dalam istilahnya memahami dari pembelajaran ini agar bisa kami istilahnya sebarkan kepada teman guru sama kami kita praktekkan kepada siswa-siswi. Masa depan murid itu dapat terwujud. Terakhir ini refleksi. Di akhir kegiatan mesti selalu melaksanakan refleksi untuk mengetahui apakah kegiatan ini sudah baik atau kedepannya ada perlu penambahan lebih baik lagi. Nanti jenengan sampaikan. Nah, saat pendampingan individu 2 ini hal yang menarik tuh dari fokus ke 1, 2, 3, 4 tadi kan ada 4 fokusnya. Nah itu yang paling menarik menurut jenengan saat pendampingan 2 ini yang mana Bu? Kalau saya paling menarik ini tadi yaitu visi sama prakarsa perubahan. Nah, menyampaikan diskusi gitu. Iya, satu diskusi, namanya diskusi itu kan kita nggak boleh kaku. Nah, kita bercanda bersama tetapi masih dalam batas-batas untuk menentukan visi bersama yang benar. Terus yang saat pendampingan individu ini saya selaku PP yaitu monggo jenengan nilai apakah perlu diperbaiki atau seperti ini atau bagaimana untuk kegiatan pendampingan berikutnya karena masih ada pendampingan 2, 3, 4, 5, 6 jadi nanti saat pendampingan berikutnya agar sama-sama enaknya itu bagaimana? Kalau menurut saya Bu, alhamdulillah Bu Yeni itu kalau menjadi PP itu selalu menarik bagi saya karena apa? Bu Yeni itu kan selalu memberikan istilahnya kebebasan bagi saya untuk berkolaborasi bersama teman. Kemudian Bu Yeni itu juga istilahnya memberikan banyak masukan kepada saya dan itu sudah menarik pada saat pembinaan kepada saya. Semoga kedepannya terus seperti ini. Nah, terima kasih Bu. Tetap semangat ya bulan karena masih banyak kegiatan yang harus dilaksanakan di LMS secara daring maupun aksi nyata berikutnya. Nah, di sini saya mengingatkan kembali untuk bulan untuk menyebarkan lembar umpan balik yang sudah di-download sesuai dengan ketentuan yang ada di situ. Ada kepala sekolah, muridnya berapa, gurunya berapa, dan nanti jangan lupa untuk di-upload kembali di LMS-nya jenengan. Nah, nanti kalau sudah di-upload nanti jenengan kabari saya, WA saya Bu, sudah. Jadi nanti saya waktu ngecek tidak bolak-balik lihat sudah apa belum. Nah, kalau sudah jadi kan nanti saya bisa untuk membuat referensi untuk kegiatan saya. Bulan tetap mencoba praktik-praktik pembelajaran yang berpihak kepada anak. Semoga bulan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kesuksesan dimanapun berada. Terima kasih Bu. Nah, setelah ini saya undur diri untuk kembali ke lembaga saya dan bulan monggo dilanjutkan untuk kegiatannya dan saya mohon maaf apabila kedatangan saya kurang berkenan dan kata-kata saya kurang sopan itu nanti mohon dimaafkan. Sami-sami Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.